Pokoknya mulai sekarang buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di 20 pinjol legal yang selalu viral, ya mungkin Anda sudah tahu aja nama-nama pinjolnya apa, seperti apa, mau pinjol itu pinjol besar yang mana hari ini berganti nama menjadi Pindar. Kalau memang menyatakan sudah tidak mampu, Anda harus praktekkan dan dengarkan ini baik-baik sampai habis. Jangan ada yang teman-teman skip semuanya gitu loh. Mau itu Anda tanyain soal Aku Laku, soal Kredipo, soal Julo, soal Dana Rupiah, soal Pin Plus, Samir dan segala macam, Anda simain ini sampai habis. Ini saya sampaikan buat Anda ya. Karena ini loh, saya miris banget. Ini sudah mulai ada berita-berita yang mana mungkin nggak cukup viral juga, yang mana ada yang nekat lagi untuk mengakhiri hidup gara-gara ya, atau diduga gara-gara pinjaman online. Tapi kasusnya tidak begitu viral ya. Jadi saya nggak mau teman-teman semuanya menjadi korban. Saya sudah sampaikan, hati-hati teman-teman semuanya di awal tahun 2025. Walaupun pinjol sudah tidak ada, Pindar masih menjadi masalah yang sama. Karena yang diganti hanya namanya, bukan soal sistem mereka, bukan soal regulasinya gitu loh. Ya, cara yang mereka gunakan masih sama walaupun namanya sudah. Makanya saya buat teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan dulu buat Anda semuanya. Anda yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp Solusi Hutang MB, nggak usah Anda ragu, tidak akan rugi sama sekali gitu loh. Di sana Anda akan mendapatkan edukasi, Anda akan mendapatkan tambahan pengetahuan, Anda akan dibimbing oleh admin yang sudah berpengalaman juga, dan di sana Anda tidak melebar kemana-mana. Caranya sangat gampang. Anda klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti Anda akan diarahkan untuk disuruh memilih salah satu. Anda maunya yang mana. Anda mau ngomong sama saya langsung, konsultasi sama saya langsung boleh, masuk ke grup WhatsApp juga boleh, jadi membership di channel ini juga boleh. Semuanya tidak akan merugikan Anda. Oke. Tentang galbay pinjol di tahun 2025, saya menyampaikan sama teman-teman semuanya, akhiri, saya bilangin akhiri, sumber masalahnya harus Anda atasi. Jangan masalahnya yang harus Anda benahi, sumbernya yang harus Anda atasi. Ya, masalah yang terjadi hari ini, orang takut didatangi DC ke rumah. Masalah yang terjadi hari ini adalah orang takut data dia disebar. Ya, orang takut dihubungi di luar kondang. Ini masalahnya yang terjadi hari ini. Apakah masalahnya ini di cover? Ya, terus pemikiran Anda tenang? Tidak, teman-teman semuanya. Kalau sumbernya tidak diatasi. Saya sudah berapa kali menyampaikan, sumber masalahnya itu Anda harus atasi. Jangan masalahnya aja yang harus Anda selesaikan. Ya, kalau masalah ini yang harus Anda selesaikan, Anda butuh supportan, Anda butuh motivasi, Anda butuh edukasi. Sesaat orang-orang bisa aja mengedukasi. Ya, Anda akan tenang sesaat itu. Tapi ingat, sumber masalahnya tidak Anda atasi. Ya, ini hanya mengurangi kepanikan Anda, tapi bukan berarti ini menghilangkan kepanikan Anda. Ya, sumber masalah telepon gara-gara dicaci maki itu, makanya Anda berpikir kapan DC datang ke rumah. Ini sumber masalahnya. Saya sudah bilang, orang-orang mengakhiri hidup bukan karena DC datang ke rumah. Ya, tidak ada DC yang datang ke rumah langsung membunuh orang, nggak ada. Orang-orang nekat mengakhiri hidup gara-gara pemikiran dia sendiri. Saking paniknya, terlalu berlebihan. Ini yang memicu kenapa mereka nekat melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri. Ini yang mau saya atasi buat teman-teman semuanya. Ya, penyumbang kepanikan terbesar itu ada di telepon. Nggak bisa teman-teman pungkiri. Sekarang Anda tanya, Bang, saya tadi ditelepon, katanya dia mau datang ke rumah. Oke, katanya dia mau datang ke rumah. Saya jawab, mereka tidak akan datang. Sesaat itu Anda akan tenang. Ya, besok Anda ditelepon lagi, masalah yang sama muncul lagi. Ya, karena sumbernya tidak Anda atasi. Jadi mau sampai kapanpun Anda mencari solusi tentang galbay pinjol ini, Anda tidak akan menemukan kalau Anda tidak atasi sumber yang menjadi masalah itu sendiri. Ya, sumbernya di sana. Anda tanyain, katanya tadi Bang dia nelpon, dia mau datang ke rumah sore ini. Benar apa tidak? Saya bilangin, tidak akan benar. Itu dia tidak akan datang seketika Anda tenang. Besok ditelepon lagi, Anda muncul lagi. Ini kayak mana? Ya, atasi sumbernya. Pemicu kepanikan.
Sehingga orang-orang berdarah dingin, dia nekat melakukan tindakan bahkan mencelakai nyawa dia sendiri. Ya, mencelakai dirinya sendiri. Ini sudah sangat kejam, teman-teman semuanya. Galbay tidak seberapa, tapi ketakutan Anda sangat luar biasa. Kalau Anda tidak ajak diri Anda untuk keluar dari semua ini akan sia-sia. Pikirkan matang-matang dari teman-teman semuanya. Ini akan sia-sia. Ya, kehancuran di depan matamu kalau kamu tidak mau melangkah buat ke depannya. Percuma kamu mencari solusi terhebat apapun. Kalau sumber masalah yang di awal tidak diatasi, ini percuma. Ya, ini pakai acara broadcast ke semua nomor yang ada di WhatsApp, ke semua nomor yang ada di kontak, pasang status WhatsApp. Nanti kalau ada yang menghubungi atas nama saya, tolong jangan ditanggapi. Ini sudah nggak laku lagi, kawan-kawan. Ya, ini hanya berlaku 3 tahun yang lalu. Kalau sekarang rumus itu tidak bisa dipakai lagi. Karena debt collector lebih pintar daripada Anda. Ya, dan lagian ini tindakan bodoh. Kita tidak pengen data kita disebar, ngapain Anda bunuh diri sendiri menyebarkan data Anda? Pikirkan matang-matang, teman-teman semuanya. Jalan satu-satunya hari ini adalah berhenti berkomunikasi dengan debt collector. Ini menyelamatkan Anda. Ya. Tapi kalau Anda masih berkomunikasi dengan debt collector, ini peluang kehancuran Anda. Bahkan tahun 2025, kalau Anda tidak putus semua komunikasi, Anda menjadi orang paling terdepan yang akan dihancurkan dan dilumpuhkan oleh pinjaman online. Anda mau? Pikirkan matang-matang. Ya. Anda ketakutan soal DC datang ke rumah. Tidak ada DC membunuh orang sampai di rumah. Ya. Yang membunuh Anda adalah pemikiran Anda sendiri. Ini yang paling kejam. Anda yang membayangkan sesuatu hal yang besar terjadi untuk mencelakai diri Anda, itu bayangan dalam pemikiran Anda. Disumbang karena komunikasi yang lancar. Ya, nggak ada cara lain hari ini selain Anda putus dulu sumber komunikasi Anda, baru Anda bisa menyelamatkan pemikiran Anda. Tapi kalau enggak, semuanya akan sia-sia, teman-teman semuanya. Percuma saya bilangin. Yang ada Anda masuk dalam dunia penipuan, jasa hapus data, jasa backup data, jasa surat-surat, entah surat apa yang Anda beli nggak jelas lagi gitu loh. Akibat apa? Didorong karena rasa takut. Akhirnya masuk dalam dunia yang seharusnya Anda tidak berada di sana. Maka dari itu, buat semua teman-temanku yang ada di solusi hutang MB, sadarlah, bukalah cara berpikir Anda gitu. Mau galbay Anda di 5 aplikasi, 10 aplikasi, selagi itu adalah fakta hidup, resiko berat tidak ada. Jadi jangan Anda tambah-tambah sendiri. Jangan Anda dempet ke sana, dempet ke sini, tawarin ke sana, tawarin ke sini. Jangan. Yang menderita adalah diri Anda sendiri nantinya. Ya, karena kesalahan dalam berpikir itu akan berdampak buruk kepada hidup Anda sendiri. Pikirkan itu matang-matang. Ya. Saya tidak pengen aja Anda celaka, dan saya melihat akan ada banyak korban di tahun 2025. Anda bisa catat omongan saya ini. Akan ada banyak korban gara-gara pinjaman online ini di tahun 2025. Tapi yang hanya dikeraskan nanti adalah soal pinjolnya. Karena yang legal sudah berganti nama ke Pindar untuk menyelamatkan beberapa kasus nantinya yang sudah direncanakan. Ya, hati-hati jangan sampai Anda menjadi korbannya, dan Anda lanjutkan buat menonton video ini. Galbay aman dan pinjol yang aman untuk digalbay gitu. Ini 2 versi yang berbeda. Ya, galbay aman, pinjol yang aman untuk digalbay. Ini pasti juga menjadi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Aman nggak sih Bang kalau kita galbay? Ya, kira-kira pinjol ini aman gak sih untuk digalbay? Ya, teman-teman simain sampai habis. Untuk yang baru telat bayar di pinjol-pinjol legal, seperti biasa pinjolnya itu ya mungkin kita nggak heran ya, pinjolnya yang biasa-biasa dipinjam juga. Kulaku, Kredivo, Dana Rupiah, Julo, dan lain sebagainya. Itu adalah pinjol-pinjol yang sering dipergunakan oleh kebanyakan dari masyarakat Indonesia, dan mereka juga mencari yang namanya galbay aman atau cara galbay yang aman dan pinjol yang aman juga untuk digalbay.
Untuk galbay teman-teman semuanya, aman atau tidak itu kita sendiri yang menciptakan. Ya, semua pinjol aman-aman aja. Ya enggak sih? Gak ada yang gak aman. Yang gak aman itu sudut pandang dan cara kita berpikir. Kita yang memikirkan kita akan dipenjara. Ini yang menjadikan pemikiran kita tidak aman. Ini gara-gara apa? Ya, nanti Anda lihat di koleksi video saya. Habis itu Anda yang memikirkan aset Anda akan ditarik. Ya kan? Ini gara-gara apa? Nanti di video berikutnya. Habis itu mereka akan datang ke rumah sengaja untuk mempermalukan Anda. Ini pemikiran Anda yang memikirkan. Tapi ketika pemikiran Anda ini memikirkan hal seperti ini, bukan tanpa alasan. Ya, bukan seketika Anda muncul terbit di dalam pemikiran hal seperti ini, tidak. Ada alasannya, ada pemicunya. Apa pemicunya Bang? Di beberapa video saya kan sudah jelaskan sama teman-teman semuanya. Jangan cari akibat, tapi selesaikan penyebab. Penyebabnya sudah pasti gara-gara telepon, gara-gara WhatsApp, gara-gara email. Yang paling terakhir adalah penyebab dari semua ketakutan yang ada hari ini gara-gara tidak mampu menerima kenyataan hidup diri sendiri yang sudah hancur-hancuran. Masih banyak orang yang bersandiwara, masih banyak orang yang berbohong, masih banyak orang yang mencoba untuk menutup-nutupi semua ini dari keluarga-keluarga mereka, orang tua, dari suami, dari saudara. Padahal selain Anda mencari dukungan secara eksternal, contoh melalui saya, Anda juga membutuhkan dukungan secara internal. Ya, kenapa orang-orang tidak mampu jujur? Kenapa orang-orang tidak mampu terbuka? Karena sebelum dia melangkah untuk menyampaikan hal itu, pemikiran dia telah dia pacu untuk membayangkan hal-hal yang negatif. Paham? Jadi kalau teman-teman bertanya, cara aman untuk galbay, itu tanyain ke diri Anda. Jawabannya ada dalam diri Anda. Fakta yang terberat ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar pinjol ini, tidak ada resiko fatal. BI checking bukanlah satu hal yang menakutkan. Ya kan? Dengan nama kita masuk BI checking, otomatis ke depannya kita akan terbebas dari yang namanya riba. Kalau sudah bebas dari dunia riba, kita dijauhkan dari dosa. Yang kedua adalah kita tidak perlu berpacu dengan tagihan. Karena kita tahu rezeki misteri, ansuran pasti. Ya, kita tidak perlu dibebankan dengan tagihan. Yang ketiga adalah ada saatnya kita sukses tanpa bergantung dengan hutang. Ini adalah sisi positif dari BI checking. Sisi negatif BI checking adalah kita tidak bisa minjam. Tapi orang lebih banyak ketakutan dengan sisi negatif karena dia tidak bisa minjam. Ketika Anda sudah terjebak pinjol, Anda selalu teriak riba, dosa, riba segala macam. Tapi ketika nama Anda masuk BI checking, paniknya nauzubillah. Ya, padahal resiko pinjol cuma ada di sini. Sisanya resiko pinjol pemikiran kita yang membentuk. Ya, resiko tertulis cuma ini. Lewat 90 hari pihak pinjol dilarang melakukan penagihan, data dilimpahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Ya, pihak pinjol bisa melanjutkan penagihan mereka, bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau pelimpahan kepada lawyer dan penasehat hukum. Ini tertuang dalam POJK. Tapi karena Anda selalu mendengar telepon yang katanya, WhatsApp yang katanya, email yang katanya, tanpa Anda cari dulu faktanya seperti apa, Anda langsung percaya aja. Ya, makanya saya bilangin sama teman-teman, kalau Anda mencari aman, galbay aman, ya, itu tanyakan ke pemikiran Anda sendiri. Karena aman atau tidak itu Anda yang ciptakan, ya.
Anda tengok orang mengedukasi, semua orang yang mengedukasi, tidak ada resiko buruk ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar pinjol, kecuali Anda tidak bisa berhutang lagi buat ke depannya. Sadari aja hari ini Anda dihancurkan karena hutang. Kenapa Anda ketakutan kalau nggak bisa berhutang lagi gitu loh? Itu kan lucu gitu loh. Orang ketika dia sudah tidak mampu bayar hutang, dia pasti teriak riba itu dosa. Wih, menyesal, ini pemerasan, ini rentenir segala macam. Ketika namanya masuk BI checking, paniknya minta ampun gitu loh. Coba tanyain ke diri teman-teman semuanya, sehat apa tidak sih Anda gitu loh. Jadi mau aman, kendalikan cara berpikirmu. Stop overthinking, ya. Stop berpikir secara negatif. Sudah saatnya Anda berpikir yang positif, yang membangun semangat Anda. Selama ini Anda hanya berpikir satu sisi loh. Anda hanya berpikir untuk hal buruk, tapi Anda tidak ada perencanaan pemikiran untuk hal baik. Anda hanya mampu menakuti diri Anda sendiri, tapi Anda tidak berpikir bagaimana caranya menyemangati diri Anda sendiri. Contoh, Anda bilangin, Bang, kalau seandainya DC datang ke rumah sama RT dan RW, membawa polisi, mempenjarakan saya, menarik aset-aset saya, itu bagaimana? Itu pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, ini pertanyaan menekan diri sendiri. Ya, itu pakai kata apabila. Kenapa Anda tidak bentuk satu pertanyaan lagi? Bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Jadi seimbang ya kawan-kawan. Anda berpikir dua versi. Versi yang menakutkan dan versi yang menyemangati. Harus seimbang. Langit aja ada buminya kok. Siang ada malamnya, laki-laki ada perempuan. Ya, berpasang-pasangan. Masa itu pemikiran cuman tunggal kayak gitu aja gitu loh. Ya. Tidak ada pemikiran tandingan yang lain untuk memberikan semangat. Berarti yang kejam cara berpikirmu. Bukan masalahmu yang kejam, tapi cara berpikirmu yang salah. Makanya hutang 10.000 perak pun kalau cara berpikirmu salah, tetap aja kamu merasa tidak aman. Ya, tanyain ke pemikiran apa yang perlu ditakutkan. Toh hidup tanpa duit aja lebih menakutkan kok daripada tagihan DC. Ya gak sih? Hari-hari Anda mau memenuhi kebutuhan seperti apa gitu loh. Makan minum seperti apa. Makan minum tidak bisa digalbai sama sekali. Ya, Anda telat makan minum aja asam lambung naik kok. Ya gak sih? Jadi sudahilah teman-teman semuanya. Kendalikan aja cara berpikirmu biar menyelamatkanmu untuk jangka panjang. Ya. Habis itu lagi adalah pinjol yang aman untuk digalbai. Ini juga pertanyaan cukup banyak. Bang, saya galbai di Esikes aman gak? Saya galbai di Kredivo aman gak? Galbai di Akulaku aman gak gitu loh? Atau bisa direkomendasikan bang, pinjol mana yang aman untuk digalbai? Pinjol mana yang tidak ada DC lapangan? Pinjol mana yang tidak mendatangkan DC ke rumah? Oke, teman-teman semuanya. Sebenarnya hal seperti ini sama aja dengan yang di awal tadi gitu loh. Pinjol yang aman digalbai atau cara aman untuk galbai, konsepnya sama. Ya, pinjol itu tidak ada yang aman satupun. Ya, kenapa saya bilangin tidak ada yang aman? Ketika data Anda sudah masuk, promosi sampah bolak-balik masuk ke handphonemu. Kalau kamu mau aman, ya, ketika kamu sudah mengajukan pinjaman online, putus semua komunikasi yang ada. Itu SMS promosi tidak masuk, ancaman-ancaman tidak masuk gitu loh. Ya, tapi selagi masih aktif, semuanya sama aja. Mau pinjol legal, mau raksasa, mau ilegal, konsepnya sama. Kalau kita sudah masuk ke sana, pemikiran kita tidak aman. Tinggal pengendalian bagaimana caranya pemikiran kita ini tetap tenang, tetap aman, tetap damai gitu loh. Ya, tidak ada orang yang panik bisa tenang. Ya nggak sih? Tidak ada orang yang stres bisa aman. Nggak ada orang, dia udah kelebihan rasa takut, apapun bisa menakuti diri dia. Kalau sudah menakuti diri dia, ya berarti dianya tidak tenang. Kalau dia tidak tenang, ya berarti tidak aman. Ya, Anda meminjam pinjol, teman-teman semuanya.
mau pinjolnya pinjol legal, semua ini segala macam. Ini telah mereka perhitungkan. Yang mereka perhitungkan mungkin untung rugi telah mereka perhitungkan. Dan Anda gagal bayar hari ini itu juga sudah mereka perhitungkan. Gak mungkin mereka sia-sia melepaskan uang mereka tanpa mereka ada perhitungan yang lebih matang. Makanya ini sudah ada aturannya semuanya. Aturan apa? Ini ada aturan mau diasuransikan, aturan satu orang cuma boleh 3 aplikasi pinjol, aturan tidak boleh menyebarluaskan informasi pribadi misalnya gitu kan, atau aturan yang saat ini bunga dan denda itu dibatas, semua sudah ada gitu loh. Dan pinjol sudah paham akan hal itu. Tinggal hari ini, yang penting Anda jangan masuk dalam marketing pinjaman online yang mencoba mengelabui pemikiranmu dengan berbagai hal sehingga Anda akan tersesat nantinya. Ini yang harus teman-teman kendalikan. Ya, karena kalau Anda sudah tersesat di dalam hal itu, Anda akan nekat-nekatan loh. Nekat jual aset, nekat gade-gadekan segala macam, nekat gali lubang tutup lubang. Ini yang paling berbahaya. Ya, makanya teman-teman semuanya, cara aman untuk Galbay dan pinjol yang aman di Galbay semuanya sama aja. Tergantung pada si peminjamnya. Kalau peminjamnya mampu mengendalikan pemikiran dia, semuanya aman aja. Tapi kalau peminjamnya nggak sadar bahwa ada kepala yang lebih tinggi untuk berpikir, itu saya nggak tahu. Setiap hari kerjanya bukan sibuk mencari duit, tapi sibuk mencari DC, itu baru salah jalur kita sebenarnya gitu teman-teman. Kan hari ini tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar karena fakta keadaan. Duit nggak ada, otomatis yang kita cari adalah uang, bukan DC. Kalau DC yang Anda cari berarti ada permasalahan lain. Ya, kalau Anda misalnya pinjol yang aman di Galbay, tidak ada DC datang ke rumah, tidak ada debt collector. Berarti kalau pertanyaan ini masuk kepada diri Anda, berarti ada masalah lain. Masalahnya bukan tidak mampu bayar, tapi masalahnya tidak mampu jujur dan terbuka. Itu masalahnya. Ya, makanya perbaiki, jujur dan terbuka, supaya Anda tidak bertanya lagi pinjol yang aman di Galbay. Sementara Anda Galbay ini adalah fakta hidup, kondisi hidup. Anda toleh kanan kiri muka belakang, memang fakta duit gak ada. Ngapain lagi kita sibuk-sibuk cari DC? Kalau hanya jujur yang Anda bingungkan, cari aja waktu-waktu tertentu, bicarakan. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ya, buat teman-teman semuanya, ingat fakta tidak seburuk yang dibayangkan. Yang jelas saya pengen Anda tetap bekerja dan berusaha. Putus semua komunikasi yang terhubung, penyumbang kepanikan terbesar bagi orang-orang yang mengalami telat bayar di pinjaman online. Dengan begitu Anda lebih bisa berekspresi, menjalankan hidup Anda buat kedepannya, semangat Anda akan muncul. Tapi kalau setiap hari Anda dihantam dengan telepon caci maki, WhatsApp dengan penghinaan, saya rasa apapun yang mau Anda jalankan semuanya akan sia-sia. Karena kepanikan melanda Anda. Tapi begitu Anda sudah putus komunikasi, Anda bisa rasakan sendiri dan Anda jalani hidup Anda dengan penuh semangat. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan video ini itu Anda bisa tenang semuanya. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Ingat seperti yang saya sampaikan di awal, satu-satunya resiko fatalnya adalah Anda tidak bisa meminjam lagi buat kedepannya. Cuman itu gitu loh. Kalau Anda selama ini sudah bosan dengan riba dan dengan tagihan, bersyukurlah ketika nama Anda masuk ke dalam BI Checking. Ya, jangan pernah berkecil hati kalau Anda tidak bisa ngutang lagi buat ke depan. Ya, hidup tanpa hutang itu jauh lebih bahagia teman-teman daripada hidup berhutang. Apapun konsepnya, tetap itu akan menjadi beban bagi diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.